Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2024 sebesar 150,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini naik dari Juli 2024 yang sebesar 145,4 miliar. Capaian ini merupakan rekor tertinggi sejak Desember 2023. Adapun peningkatan dipengaruhi oleh penerimaan pajak, devisa migas, dan penarikan pinjaman luar negeri. Cadangan ini mampu membiayai 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan utang luar negeri. BI menilai cadangan ini menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas makroekonomi. Prospek ekspor dan transaksi modal juga dinilai tetap positif mendukung imbal hasil investasi. Presiden Joko Widodo menyoroti uang masyarakat Indonesia yang lari ke luar negeri untuk berobat. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 180 triliun rupiah tiap tahun. Menurutnya, pembangunan rumah sakit dengan fasilitas dan SDM yang mumpuni menjadi solusi. Seperti Rumah Sakit Kementerian Kesehatan di Surabaya yang baru diresmikan Jumat 6 September 2024 dengan fasilitas seperti Hotel Bintang 5. Rumah sakit ini akan mencegah kehilangan devisa 180 triliun rupiah karena masyarakat tidak perlu keluar negeri untuk berobat. Rumah sakit ini memiliki 867 tempat tidur dengan investasi 2,01 triliun rupiah. Fasilitasnya meliputi pelayanan penyakit stroke, kanker, dan jantung. Jokowi menegaskan pentingnya rumah sakit lengkap mengingat Jawa Timur ada di posisi ketiga penyakit mematikan di Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran 32,31 triliun untuk tahun depan. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan 104 km jalan nasional baru. Sebagian dari anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 1.662 meter. Selain itu, juga akan dilaksanakan preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.394 meter. Anggaran juga termasuk untuk pembangunan flyover dan underpass sepanjang 142 meter dengan alokasi 49 miliar rupiah. Skema padat karya tunai atau PKT juga mendapat anggaran 1,35 triliun rupiah untuk menyerap 24.578 tenaga kerja. Pembangunan jembatan gantung juga dilaksanakan dengan total 70 jembatan, termasuk 22 jembatan dengan bentang 1.856 meter telah terkontrak. Sisa 48 unit dengan total panjang bentang 3.888 meter membutuhkan anggaran 536 miliar rupiah. Intel mengumumkan PHK besar-besaran terhadap 17.500 karyawan atau lebih dari 15% dari total karyawan mereka. Saham Intel juga jatuh hampir 60% sejak awal 2024 dan perusahaan menghentikan pembayaran dividen untuk mengurangi belanja modal. Intel membatalkan pengembangan proses manufaktur 20A yang direncanakan untuk prosesor Arrow Lake. CFO David Zinsner mengatakan perusahaan akan fokus pada pengembangan proses manufaktur 18A yang lebih canggih. Intel saat ini sedang berdiskusi dengan 12 klien potensial untuk mengamankan kas pada 2027. Intel diperkirakan tidak akan menerima dana dari Undang-Undang CHIPS Amerika Serikat hingga akhir tahun ini. Petinggi Intel Lip Butan mundur dan mengkritik kondisi internal perusahaan yang memprihatinkan. Intel terlambat dalam pengembangan teknologi AI dan melewatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan OpenAI. PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan akan terus melanjutkan eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Selatan meski ada tentangan dari China. China mengklaim Laut Cina Selatan hingga 90% dengan konsep 9 garis putus-putus yang memasuki wilayah jauh dari Cina daratan. Anwar menyatakan bahwa aktivitas eksplorasi Malaysia berada di perairan mereka dan mengamankan keuntungan ekonomi,
termasuk pekerjaan pengeboran minyak. China telah mengutuk Malaysia atas aktivitas ini, menuntut mereka untuk menghentikan aktivitas di lepas pantai Sarawak. Anwar mengungkapkan kebutuhan untuk melanjutkan eksplorasi demi kelangsungan ekonomi negara dan keinginan hubungan bilateral yang baik dengan China. Laut Cina Selatan kaya akan kekayaan alam dengan cadangan minyak diperkirakan 7,7 miliar barel dan gas alam sekitar 900 triliun kaki kubik. Sebelumnya, China pernah bersengketa dengan Vietnam atas migas di Laut Cina Selatan. Ini memaksa Vietnam membayar kompensasi $1 miliar kepada dua perusahaan minyak internasional.